Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito hari ini membahas mengenai tips sehat di bulan suci Ramadan. Tadi juga Dokter Elsa sudah menjelaskan kebutuhan untuk tidur ya dokter ya. Tapi apakah benar kalau kita lagi kondisinya lapar, apalagi pada saat puasa itu memicu rasa kantuk yang berlebihan dokter? Iya, jadi memang benar ya kalau bulan puasa itu kita memang bawaannya ngantuk. Itu memang benar. Itu karena kalau dari segi kesehatannya itu selain dari pola makan kita yang berubah, yang awalnya 3 kali sehari berubah menjadi 2 kali sehari. Terus yang kedua pola tidur kita kan juga berubah ya. Mungkin biasanya kita tidur malam plek langsung nanti bangunnya jam 5 subuh atau pas azan subuh. Tapi karena selama bulan Ramadan kita mungkin beberapa ibu-ibu harus bangun dulu jam 2, setengah 3 menyiapkan untuk sahur ya. Inilah yang akan mempengaruhi namanya hormon sirkadian. Ya, hormon jadi ritme sirkadian atau hormon sirkadian ini yang akan diganggu karena perubahan-perubahan dua hal tadi. Memang jadi efeknya ngantuk, itu yang pertama. Yang kedua juga kenapa sih jam 9-10 pagi kita udah nguap-nguap gitu ya ngantuk. Itu juga ada kaitannya karena pas jam 9, 10, 11 itu kan kita energi atau gula darah di dalam tubuh kan sudah mulai berkurang ya, walaupun tidak banyak tapi sudah mulai berkurang sehingga menyebabkan oksigenasi ke otak juga berkurang seperti itu ya. Makanya kita sering ngantuk. Nah, sebenarnya ini relate juga dengan orang-orang yang nggak sarapan, anak-anak sekolah yang nggak sarapan jadi ngantuk, itu relate juga. Jadi makanya memang nutrisi itu harus cukup, harus sehat biar 12 jam kita puasa itu bisa terjalani dengan optimal, tetap sehat dan bugar. Silahkan dilanjutkan dokter, sudah cukup ya penjelasannya ya. Wajar kalau rasa ngantuk, tapi yang tidak wajar itu kalau tidur terus ya. Walaupun ngantuk gitu. Oke, ini tadi ya kita lanjut. Nah, kalau kita tadi bicara tentang olahraga, asupan gizi selama bulan Ramadan, itu untuk yang sehat supaya menjadi tetap sehat. Nah, ini adalah informasi untuk penggunaan atau cara minum obat, pemakaian obat ya. Jadi untuk teman-teman atau pemirsa TVRI yang sakit atau memang diharuskan minum obat, jadi jangan khawatir juga, jangan sampai bulan puasa ini jadi menjadi penghalang untuk tetap sehat atau minum obat rutinnya seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara obat kan kita bicara dosis sama berapa kali jadwalnya minum obat ya. Kalau misalnya obat itu 1 kali sehari, 2 kali sehari itu gampang ya mensiasatinya. Kalau 1 kali bisa diminum saat berbuka atau saat sahur. Kalau 2 kali sehari minum obatnya berarti saat sahur dan saat berbuka seperti itu ya. Nah, yang jadi masalahnya kadang obat yang 3 kali sehari atau yang lebih dari 3 kali sehari ya. Biasanya ini yang menjadi banyak pertanyaan pasien-pasien, gimana cara minum obatnya dok yang 3 kali sehari. Nah, ini bukan kata saya ya, ini adalah dari Kemenkes, informasi dari Kemenkes. Jadi kalau obatnya itu diminum 3 kali sehari, terutama antibiotik ya. Kalau antibiotik kan kita harus minumnya tepat dan juga harus dihabiskan 5-7 hari biasanya seperti itu. Kalau yang 3 kali sehari itu disarankan berarti tiap 5 jam. Kalau biasanya tiap 8 jam kalau nggak bulan Ramadan, kalau selama bulan puasa itu tiap 5 jam. Yaitu pukul 6 atau saat berbuka puasa. Terus nanti dihitung lagi ditambah 5 jam, biasanya jam 11 malam, terus dihitung lagi ditambah lagi 5 jam Pada saat sahur ya? Pagi atau saat sahur. Nah, ini ya. Jadi jangan bingung lagi kalau dikasih obat dokter 3 kali sehari. Jadi kalau selama bulan puasa kalau obat-obat yang 3 kali sehari itu per 5 jam. Gitu. Nah, gimana dok kalau yang obat lebih dari 3 kali sehari? Nah, kalau dari Kemenkes bilangnya, kalau obatnya lebih dari 3 kali, pertama coba konsulkan ke dokternya, ya.
Maksudnya di sini konsulkan ke dokternya, mungkin ada second choice obatnya. Karena seperti antibiotik itu kan, misalnya kita sebut merek amoxicillin 3 kali, misalnya ya. Bisa ada alternatif yang lain, bisa ada misalnya ada cefadroxil yang 2 kali, ada ciprofloxacin 2 kali, seperti itu. Nah, ini yang pertama konsultasikan ke dokternya. Nah, kalau memang konsumsi obat 4 kali sehari, tidak dianjurkan berpuasa, terutama untuk yang antibiotik. Ya, jadi yang pertama konsul dulu ke dokternya, mungkin ada obat-obat penggantinya yang lain yang bisa 2 kali atau 3 kali sehari aja. Kalau memang kata dokternya itulah obatnya, berarti tidak dianjurkan puasa. Tidak dianjurkan berpuasa. Ya, demi kesehatan pasiennya juga. Biasanya kalau 4 kali sehari, 5 kali sehari ini untuk obat-obat yang campak, cacar gitu ya dok ya, biasanya ya kita kasih seperti itu. Terus antibiotik lainnya. Ini untuk berdasarkan dosis ya, ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terus berdasarkan jadwal konsumsi obat. Ada yang sebelum makan, ada yang setelah makan. Ada ya obat-obat yang nanti obatnya diminum ya Bu sebelum makan, ada yang obat-obat sesudah makan. Kalau yang sebelum makan biasanya akan diedukasi sekitar 30 menit sebelum makan sahur atau makan malam atau makan besar atau berbuka puasa. Ya. Kalau setelah makan 5-10 menit setelah makan sahur atau makan malam. Jika harus minum obat tengah malam sesudah makan, maka makanlah sedikit nasi atau roti terlebih dahulu. Ya. Nah, sekali lagi kalau obat-obatan ini memang harus dengan resep dokter ya, harus ya, jangan ujuk-ujuk ke apotik. Saya sakit ini terus dikasih obat, jangan ya, lebih baik jangan, karena apalagi terutama antibiotik, saya suka ngeyel ya kalau antibiotik ini. Karena kalau sudah minum antibiotik terus nggak teratur, nggak sesuai dengan aturannya, nanti resisten. Resisten itu apa dong? Nanti sakit yang sama berikutnya nggak mempan lagi dengan obat antibiotik yang itu, seperti itu. Tapi jangan beralaskan sakit juga ya supaya nggak puasa ya. Karena tadi sudah ada rinciannya ya dokter ya. Nah, ini juga sering nih ditanyakan dengan pasien-pasien ya. Iya. Misalnya dia suatu penyakit yang memerlukan disuntik, misalnya ya menggunakan salep atau obat tetes. Biasanya ragu nih, saya nanti disuntiknya habis berbuka aja dok, bisa nggak seperti itu ya. Nah, ini juga dari Kemenkes ya, bukan kata saya, seperti itu, sudah ada penelitiannya. Sudah ada Jadi penelitian jelasnya ya dokter ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke penggunaan obat, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, semakin menarik, tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito Bersama Kita Sehat.